Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya market XAUUSD saat ini. Dan sebelumnya semoga ya di awal bulan Desember ini tanggal 1 kita semua diberikan kesehatan, diberikan tambahan rezeki yang melimpah, dan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalani industri bisnis trading ini. Amin. Oke, nggak lama-lama ya, langsung aja kita bahas mengenai XAUUSD seperti apa perkembangannya dan kondisinya untuk di bulan Desember ini seperti apa, karena ini memasuki tanggal 1 Desember dan hal yang perlu kita bahas di sini adalah yang pertama kita akan melihat dulu untuk di time frame monthly, karena ada perubahan candle ya dari yang di bulan November sekarang menjadi bulan Desember. Oke, sebelum kita bahas juga, tadi malam pukul 1.30 ya ada pembahasan mengenai pidato The Fed ya, untuk rencana ekonomi ke depannya seperti apa, dan khususnya tanggal 15 Desember besok ya. 15 Desember ini ada rencana ya mengenai pembahasan kenaikan tingkat suku bunga ya, atau rate-nya nanti kita lihat hasilnya apakah dinaikkan suku bunga tetap 75 basis point atau diturunkan di 50 basis point. Dan di sini saya akan sampaikan ya hasil pidato dari Jeremy Powell ya selaku Ketua Federal Reserve. Di sini mengatakan tidak ingin terlalu ketat dan dipaksa untuk memangkas suku bunga terlalu cepat. Dan menurut si Powell sendiri, inilah mengapa perlambatan laju kenaikan suku bunga ya yang paling masuk akal. Nah, itu pernyataan utamanya di situ. Tapi di sisi lain si Powell masih memiliki target ya menurunkan hingga 2%, karena dengan kondisi inflasi 7,7% si Powell melihatnya terlalu tinggi. Selain itu juga Powell memperhatikan sektor tenaga kerja yang masih buruk karena adanya pengetatan suku bunga yang terlalu tinggi. Karena inflasi dan menghindari terjadinya resesi. Nah, ini yang ditakutkan The Fed ya, karena memang memiliki tujuan adalah inflasi diturunkan sebesar 2% dan tetap menjaga ya menghindari terjadinya resesi. Dan tentunya The Fed juga memiliki strategi dan cara ya, apa yang disampaikan seperti itu. Dan kemudian besar kemungkinan menurut saya ya dengan pernyataan yang dovish, karena ketika si Powell ini mengatakan ya tidak ingin terlalu ketat untuk tidak ingin terlalu ketat dalam menaikkan tingkat suku bunga ya. Saya melihatnya sih memang kecenderungannya sih dovish ya. Makanya XAUUSD di akhir sesi penutupan itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan sekali, karena pernyataan si The Fed ini memperlihatkan bahwasanya dengan adanya suku bunga yang tinggi, nah dia melihat juga dari sektor ekonomi yang lain ya, yang dia rasa memang kurang bagus gitu loh. Makanya dia kan lebih soft, mengharapkan keputusan kedepannya ini lebih soft gitu loh. Jadi tidak ingin terlalu agresif seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, pertanyaan dengan yang dovish seperti ini, menurut saya untuk kenaikan suku bunga nantinya tanggal 15 Desember ini menurut pandangan saya besar kemungkinan akan diturunkan sebesar 50 basis point. Meskipun saat ini masih dalam perbincangan ya. Maksudnya itu belum tahu ini nanti bakalan tetap 75 basis point atau akan diturunkan di 50 basis point. Dengan adanya pernyataan dovish yang tidak terlalu agresif ya dalam keputusan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini respon pasar melihatnya akan terjadi yang namanya penurunan tingkat suku bunga secara bertahap. Nah, ini yang dimaksud keputusan lebih soft landing ya, bahasanya seperti itu. Oke, jadi itu pernyataan dari The Fed ya, keputusan rencana ya untuk suku bunga nantinya di tanggal 15 Desember. Makanya dari situ direspon oleh pasar, terjadi kenaikan yang cukup
signifikan. Karena kalau suku bunga ini diturunkan, yang berdampak kepada XAUUSD ini terjadi kenaikan, oke? Karena indeks dolar pasti akan terjadi penurunan. Nah, ini kondisinya. Oke, kita sekarang lanjut ya di analisa teknikal untuk hari ini dan khususnya rencana ke depan sampai di bulan Desember ini seperti apa, dan kita mulai di time frame monthly. Oke, perlu saya bahas yang pertama ya. Di awal bulan November kemarin, ini sudah saya tarik garis ya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Anda bisa tonton videonya, itu ada di analisa ada di analisa di bulan ini ya, di bulan November ya. Dimana saya tarik garis dari titik A sampai titik B ya. Kemudian saya mendapatkan area golden level ya, area golden level, dan ternyata area golden level ini tepat berada di titik terendah terakhir kemarin ya, dari bulan November low-nya, kemudian di bulan Oktober low-nya, sampai dengan di bulan September. Jadi September, Oktober, November ini 3 kali menyentuh low di area sini, yaitu low mendekati area 50% ya, Fibonacci retracement, yaitu di kisaran, kalau kita lihat di sini 1617.52. Ini ada Fibonacci retracement-nya. Anda bisa lihat ya. Tuh 1617.52. 3 kali tersentuh ya, 3 kali tersentuh dan gagal break di wilayah tersebut, dan akhirnya memberikan informasi yang sangat kuat di bulan November ini ya, terjadi kenaikan impulsif bullish yang cukup besar. Karena saya melihatnya tepat di bulan November ini The Fed memiliki keputusan ya yang lebih dovish, yang melihatnya kondisinya lebih tidak agresif lagi. Makanya respon pasar menunjukkan potensi penguatan ya pada XAUUSD ya. Satu itu, yang kedua dampak dari yang ditakutkan oleh beberapa investor dan spekulasi sendiri melihatnya bahwasanya dengan adanya posisi kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi, maka ditakutkan akan terjadi resesi atau mempercepat laju resesi tersebut. Maka disitulah XAUUSD ataupun gold ataupun emas itu menjadi aset yang aman atau safe haven. Dan tepat berada area golden level ya, area golden level, dan kemudian tepat berada di MA50 menunjukkan potensi penolakan yang sangat kuat. Setelah terjadi penurunan, Anda bisa lihat ya di chart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama 7 bulan ke belakang, itu candlenya merah terus, terjadi dorongan seller yang sangat kuat. Dan tentunya terjadi perubahan ini di bulan November ya, yang memiliki dorongan kuat sekali. Dan tentunya dengan adanya progres seperti ini ya, karena ada perubahan, dan ini sudah kita bahas ya dari awal November ketika ada perubahan struktur ya, di time frame kecil kan lebih jelas. Memang sudah ada perubahan dari tren turun, mengidentifikasi adalah tren saat ini adalah tren naik. Tapi secara besar memang kenaikan saat ini ya, pergerakannya masih kecenderungannya adalah koreksi. Ya, intinya di situ. Nanti kita lihat yang lebih detail ya, apakah koreksi ini sudah selesai ya, atau masih melanjutkan potensi koreksi lebih lanjut. Nanti kita lihat terbentuknya struktur yang terbaru ya, karena beberapa hari ke belakang ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu memberikan informasi bahwasanya pergerakannya kecenderungannya adalah konsolidasi. Memang menunggu informasi daripada The Fed dalam mengambil keputusan nantinya, rencana tanggal 15 Desember. Oke. Jadi secara keseluruhan untuk monthly sendiri ya, pergerakannya kecenderungannya adalah sampai dengan saat ini adalah naik. Oke. Sudah terjadi breakout daripada trendline dan membentuk impulsif bullish. Dan kemudian yang saya akan ukur di sini, yang pertama adalah minimal koreksi ya. Saya akan mencari tahu koreksi untuk time frame monthly ini sampai berapa, khususnya di bulan Desember besok. Yang tentunya pasti ada koreksi, nggak akan terjadi langsung kelanjutan kenaikan ya. Minimal koreksi baik itu di area di area 38,2% atau 50% itu biasanya pasti terjadi. Oke, sekarang kita akan ukur dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk koreksinya ini sampai berapa. Oke, kita lihat dulu dengan kita tarik garis dari titik terendah sini ya sampai dengan naik ke atas. Oke,
area yang terlihat di sini ya, yang pertama yaitu 38,2% atau 1722 ini sangat kuat ya, memprediksikan bahwasanya jika mana koreksi terjadi di bulan Desember ini, harga masih kecenderungan bisa bergerak antara 1722 poin sekian ya, sampai dengan 1745 poin sekian. Nah, ini yang kita lihat ya. Maka dari sisa weekly ya, sekarang kan masukin hari Kamis, 2 hari ini kita lihat perkembangan terakhir untuk weekly nantinya. Dan tentunya ini nanti saya akan bahas secara detail lagi di hari Sabtu ya. Insya Allah nanti saya akan upload untuk analisa weekly dan perkembangan untuk monthly-nya sendiri. Karena saya memiliki gambaran kalau hal ini terjadi memang biasanya akan terjadi koreksi ya, nggak langsung dia bergerak naik ya, tentunya seperti itu. Karena ada pembentukan bullish engulfing ini biasanya dia akan menguji wilayah targetnya 1702. Ya minimal saya kasih gambaran dulu area 1702 ini. Ya ini menjadikan potensi koreksi ya atau target ya, targetnya sampai dengan wilayah ini. Oke, target penurunan ya 1702.19 untuk bulan Desember ya. Untuk bulan Desember ya, bukan untuk minggu ini ya, tapi untuk bulan Desember. Oke, nanti lebih detail saya akan bahas lagi di analisa weekly ya. Nanti kita lihat perkembangan 2 hari ini ya untuk pergerakan XAUUSD sendiri. Oke. Sekarang kita turunkan ya di time frame daily untuk kita melihat kondisi pergerakan terbaru daripada XAUUSD saat ini. Nah, tentunya ya ini berhubungan erat ya, karena kalau menurut pandangan saya, meskipun The Fed sendiri lebih agresif dalam maksud saya lebih dovish ya dalam mengambil keputusan nantinya di tanggal 15 Desember ya. Saya melihatnya posisi saat ini ini sih masih kecenderungannya adalah koreksi ya atau korektif gelombangnya saat ini, karena di sini adalah gelombang impulsif dan ini masih bergerak dalam gelombang korektif. Dan saya katakan tadi masih ada peluang terjadinya lanjutan koreksi ya menurut saya. Tapi kalau kita lihat swingnya memang koreksi ini sudah membentuk pola wave B ya. Ini adalah pola wave B, di mana apakah area order block ini di time frame D1 memiliki kecenderungan akan terjadi penurunan. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat ini adalah gelombang impulsif ya, ini gelombang impulsif dan sekarang bergerak di gelombang korektif yang membentuk pola ABC. Ngerti ya? Yang sudah saya sampaikan di weekly analisa bahwasanya pola saat ini adalah membentuk pola ABC. Oke, pola ABC ini adalah pola korektif ya. Nih. Ini adalah pola korektif atau koreksi ya. Nah, ini A, ini B, ini A, B, ini ya B ya. Apakah B-nya sampai sini? Ya, ini ya. Pokoknya B-nya kisaran area order block ya, menurut gambaran saya. Baru dia akan menuju ke wave ke C, yaitu ke area yang lebih rendah, bisa juga di 1700. Ya, antara 1702 dan area 1700. Perlu kita ingat tadi di analisa monthly ya. Monthly memberikan informasi kalau terjadinya koreksi itu di kisaran 1702 sekian. Ingat ya, tadi sudah saya tunjukkan, oke, di awal video ya. Itu potensi koreksi sampai situ. Nah, yang terjadi saat ini pergerakan dari wave A ke wave B ini membentuk pola koreksi lagi ya, membentuk pola ABC. Anda bisa lihat, ini kan ada naik, dia turun, dia naik lagi. Nah, inilah apakah wave B ini sudah berakhir titiknya? Ini yang perlu kita lihat nantinya di time frame yang lebih kecil. Karena kalau kita lihat di time frame daily, terbentuknya impulsif ini memang menandakan masih terjadi kenaikan. Nah, apakah kenaikan ini hanya sebatas ya minimal 50% dari order block? Nantinya di time frame yang lebih kecil pasti akan memberikan informasi yang sangat kuat. Karena hari ini juga akan banyak news yang akan rilis, tapi tentunya nanti saya akan bahas di analisa indeks dolar ya, karena supaya waktunya tidak terlalu panjang. Oke, dan posisinya ini membentuk pola ABC ya, pola ABC dari major trend dan minor trendnya juga di wave A ke B ini membentuk ABC juga. Nah, ini potensi yang perlu kita lihat nantinya khususnya di area order block, karena menurut saya dengan adanya potensi order block ini yang masih fresh, besar kemungkinan area ini bisa menjadi penolakan untuk
terjadinya penurunan. Nah, gambaran saya seperti itu. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Oke. Di time frame 4 jam saya melihat pergerakan sebentar. Saya hapus dulu yang mengidentifikasi bahwasannya terjadinya ini ya, pembentukan diamond. Karena kemarin kan saya katakan ada dua kesimpulannya, yaitu apakah betul-betul bisa dikatakan ini membentuk chart pattern diamond atau chart pattern broadening ya. Apakah dua itu? Tapi kalau kita lihat dengan adanya swingnya ini lebih ke broadening ya, dan menuju area trendline atas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sudah bergerak menuju trendline atas. Di time frame 4 jam saya menemukan juga pola ini kan kalau koreksinya kan di sini nih ya, ABC ya. Ini ABC dari gelombang wave-nya ini. Kalau di sini kan udah hampir kelihatan ya. Ini wave A, ini wave B, ini wave C ya. Wave C di minor trend ini, oke, saya gambarkan seperti ini ya. Beda warna aja. Semoga teman-teman bisa mengikutin ya. Ini minor trend juga membentuk pola ABC bergerak dalam wave A ke wave B. Itu maksud saya ya. Jadi ada potensi dari wave A ini ya, ini adalah gelombangnya A, B, C. Nah, ini setelah itu dia akan terjadi penurunan. Menurut gambaran saya seperti itu. Dan ini saya ganti warna supaya ada perbedaan ya. Saya kasih warna merah aja ya, nggak kelihatan. Sebentar, saya kasih warna lebih terang, yaitu warna ini aja, hijau ya. Nah, hijau tuh, hijaunya biar lebih terang. Oke. Nah, ini yang warna hijau ini ya, Anda perhatikan. Jadi ada potensi pembentukan wave-nya ABC di minor trend. Jadi sekarang ini menuju wave ke B. Intinya di situ, wave B ini sudah mendekati titik penolakan, karena saya melihatnya ada area order block yang terjadi di wilayah ini. Secara time frame 4 jam order blocknya terbentuk di kisaran ini nih. Kalau di time frame 4 jam ya, mendekati target daripada 1776.45. Oke, ini kondisinya ya. Besar harapan saya nanti kalau hari ini naik ke 1700, antara 75 sampai dengan 76, menurut saya sangat make sense sekali ya, dengan adanya posisi saat ini 1767-68 ya, area ini. Karena dorongan impulsif ini biasanya akan mendorong kuat pergerakan daripada XAUUSD masih memiliki kecenderungan masih memiliki kenaikan karena dorongan daripada news yang terjadi dini hari tadi ya. Ini pasti ada, kemungkinan besar pasti ada kenaikannya masih ada. Makanya kalau kita lihat, kita tarik area trendline atas yang membentuk broadening ini memberikan informasi yang sangat kuat bahwasanya area ini bisa dijadikan gambaran atau acuan ya untuk terjadinya penolakan pada seller. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame 1 jam untuk saya melihatkan strategi trading plan saya. Oke, di time frame 1 jam. Nah, polanya ini ya. Ini polanya saya hapus aja ya. Saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak coret-coretan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk hari ini menurut saya, gambaran saya pergerakan untuk XAUUSD ya, dari kita lihat sebelum penutupan di time frame 1 jam memang sedikit ada terjadi penolakan. Ya, ini ada terjadi penolakan di candle warna merah karena dorongan buyernya cukup kuat ya. Sempat menyentuh area order block di 1745 yang menjadikan gambaran saya di sini ya. Dan kemudian dia naik tajam 1 2 3 ya, tapi body candlenya makin mengecil dan ditutup di candle warna merah. Dengan kondisi seperti ini ya, memang ada kesimpulan bahwasanya akan terjadi koreksi dulu ya. Kalau biasanya memang seorang trader ada yang agresif, ada yang memang tidak agresif. Tidak agresif itu dalam arti dia masih menunggu potensi retest atau koreksi. Yang dilihat di sini adalah mendekati wilayah 1663 sampai dengan 1661. 63 ini area 61,8% yang terjadi rejection berkali-kali. Jadi
Tentunya kalau dia terjadi koreksi, yang perlu kita pantau adalah wilayah ini. Oke, menjadi pantau kita wilayah ini. Untuk apa posisinya? Kalau terjadi penurunan ke area tersebut dengan adanya nanti membentuk bullish engulfing, bullish pin bar, ya, bisa dijadikan area buy karena fokusnya adalah retest, ya, retest baru dia akan naik. Oke. Tapi kalau ternyata pergerakannya lebih agresif, ya, tidak ada koreksi dulu, bahkan dia akan naik karena ada potensi dari dorongan impulsif yang cukup kuat, ya. Ini mendorong juga bisa terjadi kenaikan berlanjut, yaitu dengan break di atas 1769,88. Gambarannya seperti itu. Adapun ini saya hapus dulu ya, jadi order block time frame H1 ini. Oke, saya melihatnya targetnya tetap di minggu ini 1776,45. Semoga aja wilayah tersebut bisa menjadikan penolakan, ya, yang cukup signifikan dari pergerakan yang saat ini membentuk wave B, ya. Ini kan wave B, ya. Ingat ya tadi wave B dari minor trend membentuk pola ABC, ya. Nih, ABC baru dia akan melanjutkan penurunan di wave ke C. Intinya di situ pola perjalanan daripada mapping, ya, pergerakan XAUUSD membentuk sebuah pola yang seperti itu. Oke, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian untuk trading plan saya arahannya seperti apa, saya akan gambarkan secara langsung. Ya, arahannya menurut saya akan memberikan dua informasi, ya, untuk sesi Asia dan sesi Eropa. Yang pertama, harapan saya, keinginan saya dia bisa retest dulu atau koreksi setelah pasca impulsif bullish breakout di atas 61,8%. Besar harapan saya dia retest dulu seperti ini, ya. Setelah ada pembentukan pattern terjadi baik bullish engulfing, bullish pin bar, baru dia akan menuju ke target minggu ini. Dan tinggal kita pantau wilayah ini, ya, wilayah ini nih, apakah ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, karena gambaran saya akan terjadi penurunan ketika menyentuh wilayah ini. Tapi setelah ada pattern terbentuk, ya, bisa juga nggak di area ini, bisa juga lebih tinggi, ya. Intinya gambaran saya wilayah ini baru dia akan menunjukkan penurunannya. Oke, menunjukkan penurunannya seperti ini. Nanti kita bahas juga di review sore, ya. Kita lihat perkembangannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Karena yang kedua, kalau tidak terlalu agresif pergerakan XAUUSD pagi ini, ya, berarti dia kecenderungannya bisa langsung naik. Nah, naiknya menuju target yang sudah kita gambarkan, minimal sampai sini dulu. Oke, minimal sampai area situ dulu. Nah, gambarannya seperti itu. Ada dua kemungkinan, ya. Kalau dia tidak agresif, ini sudah open, ya, pukul 6 pagi. Ada koreksi dulu sampai di area 1761 sampai 63, atau dia akan bergerak langsung karena dampak dari keputusan si Powell tidak terlalu agresif. Biasanya memang masih ada dorongan kuat menuju area targetnya 1776. Intinya di situ. Tapi yang pastinya saya akan mantau dulu melihat posisi pergerakan untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nantinya. Oke. Ini, ya, yang bisa saya sampaikan untuk analisa di XAUUSD hari ini. Ya, seperti ini gambarannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan, ya. Apakah sesuai dengan trading plan masing-masing atau tidak, ya, sifatnya tidak ada paksaan, ya. Saya hanya memberikan informasi. Apa yang saya dapatkan dari analisa teknikal adalah gambarannya seperti ini. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Thank you buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.